Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Silmi Kafah dengan NIM 120200693 dari kelas 2C Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video ini, saya akan mempresentasikan analisis dan sintesis jurnal yang bertemakan media pembelajaran Google Classroom untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah media dan TIK. Pembelajaran yang semestinya dilakukan dalam suatu lingkungan sekolah menjadi terhambat oleh adanya pandemi untuk dapat melakukan pembelajaran yang bisa dilakukan efektif dan juga fleksibel dalam keadaan seperti ini. Salah satunya adalah penggunaan media classroom sebagai model e-learning yang dapat digunakan dalam masa COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran secara offline. Analisis yang saya ambil adalah 3 jurnal dengan 2 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Jurnal yang pertama yaitu implementasi model pembelajaran flipped classroom dalam pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan partisipasi belajar IPA dengan author Siti Nurhasanah. Jurnal kedua yaitu berjudul meningkatkan interaksi dan hasil belajar siswa melalui penggunaan Google Classroom untuk kelas daring biologi di SMA dengan author Sugeng Haryadi. Dan yang terakhir jurnal ketiga dengan judul The Role of Google Classroom in ELT dengan author Sukmawati. Baik, selanjutnya jurnal yang telah saya analisis. Jurnal pertama yaitu berjudul implementasi model pembelajaran flipped classroom dalam pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan partisipasi belajar IPA dengan author Siti Nurhasanah. Pada jurnal ini mengungkapkan bahwa implementasi penggunaan flipped classroom dalam pembelajaran daring adalah membuahkan peningkatan hasil yang signifikan sehingga dalam pembelajaran IPA di SMP dapat terlaksana dengan efektif dan siswa juga menjadi mandiri dalam proses belajar. Lalu jurnal kedua dengan judul meningkatkan interaksi dan hasil belajar siswa melalui penggunaan Google Classroom untuk kelas daring biologi di SMA dengan author Sugeng Haryadi mengungkapkan bahwa partisipasi siswa dalam menggunakan media Google Classroom dalam kegiatan pembelajaran secara daring mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan classroom dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh adalah efektif dilaksanakan, yang artinya siswa dapat belajar dan juga pelajaran IPA secara mandiri dengan cara daring. Lalu jurnal ketiga yaitu dengan judul The Role of Google Classroom in ELT dengan author Sukmawati menjelaskan bahwa siswa dapat berfokus pada disiplin mereka karena waktu yang ditentukan dalam pengumpulan penugasan, mudah mengirimkan tugas dimanapun dan kapanpun. Interaksi antara dosen dan siswa juga baik, oleh karena itu Google Classroom memiliki peran yang penting dalam pembelajaran. Lalu pengelompokan hasil kajian dari ketiga jurnal. Kaitan Google Classroom dengan e-learning dibahas dalam Shotwell 2008, Asumni 2020, Ahmad 2020, Nurhayati 2020, dan Zainab 2021, dan juga dibuatkan 2015. Kaitan Google Classroom dengan e-learning ini ada dalam bahasan pada jurnal ke-1, 2, dan 3. Lalu hubungan dengan pembelajaran IPA di sekolah menurut Koetrojo 2020, Hamidah 2020, Sumiati 2020, dan Zainab 2021 terdapat kesamaan dalam jurnal 1 dan jurnal 3.
Lalu yang berhubungan dengan masa pandemi, ada Firidi dengan 2017, Alim et al. 2019, terdapat dalam jurnal 1 dan jurnal 3 yang saling berhubungan. Jadi ketiga jurnal tersebut saling berhubungan. Menurut et al. 2019 adalah suatu serambi pelajaran campuran secara online yang dapat digunakan dilanjutkan dengan sintesis. Dalam keadaan yang serba online karena harus menjaga jarak untuk meminimalisir penyebaran COVID, maka beberapa membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa dan mengatasi kesulitan dalam pembelajaran. Membagikan pembelajaran dan juga membuat tugas tanpa harus hadir ke kelas, menurut Syaharani et al. 2016. Sehingga sebagai usaha yang dapat memberikan sejumlah keuntungan bagi guru dan juga peserta didik. Misalnya, penggunaan strategi pembelajaran aktif di kelas dan memungkinkan guru untuk memahami gaya dan juga kesulitan belajar peserta didik yang lebih baik untuk menggunakan waktu kelas lebih efektif dan juga kreatif, dan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran kelompok peserta didik yang beragam sesuai dengan kurikulum dan memberikan bimbingan guru ke peserta didik yang dipersonalisasikan dan dikolaborasikan antar rekan. Begitu pula Brand dalam Usmani dan Ergusmi 2019 mendefinisikan strategi flipped classroom sebagai pendekatan yang dapat diberikan oleh pendidik dengan cara meminimalkan jumlah instruksi dalam praktek mengajar mereka sambil memaksimalkan interaksi antara peserta didik. Selanjutnya adalah celah penelitian. Pembelajaran melalui jasa elektronik menurut Mutiwala 2007, kini e-learning menjadi salah satu alternatif pembelajaran karena keunggulan yang dimilikinya, juga karena suatu kondisi yang terjadi saat ini memungkinkan untuk semuanya menggunakan e-learning dalam banyak hal. Suksesnya e-learning sangat tergantung dari penilaian apakah e-learning tersebut sudah merupakan suatu kebutuhan, tersedianya infrastruktur yang mendukung seperti telepon, listrik, kuota, dan lain sebagainya, lalu tersedianya fasilitas jaringan dan koneksi internet, lalu software pembelajaran yang harus ada dalam pembelajaran itu, lalu kemampuan dan keterampilan orang yang mengoperasikannya, dan juga kebijakan yang mendukung pelaksanaan e-learning tersebut menurut Hakim 2016. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan diharapkan untuk menimbulkan berbagai saran dan juga kritik yang membangun. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.